wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Surah Maryam surat yang ke-19 ayat 33. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Maryam surat yang ke-19 di ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan selamatkanlah aku pada saat dilahirkan dan pada saat akan dimatikan dan pada saat hari di mana aku akan dibangkitkan kembali. Ini doanya Nabi Isa ketika meminta kepada Allah agar diselamatkan di 3 hari ini. Sama seperti doanya Nabi Yahya yang Allah ceritakan dalam surah Maryam juga di ayat 15. Wassalamun alaihi yauma yulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Inti sama ibu bapak, minta perlindungan kepada Allah di 3 hari itu. Hari saat dilahirkan, hari saat dimatikan, dan hari saat dibangkitkan kembali. Kenapa 3 hari ini Nabi Isa minta perlindungan kepada Allah? Karena di 3 hari itu ibu bapak, setan datang ke awak. Saat awak akan dilahirkan, setan datang. Ketika dimatikan, setan datang. Ketika dibangkitkan kembali pun setan hadir. Makanya Nabi Isa meminta kepada Allah untuk diselamatkan di 3 hari itu. Pertama, minta diselamatkan pada saat dilahirkan. Kata Rasulullah, kenapa setiap bayi yang lahir itu selalu menangis? Ini jadi pertanyaan kata Rasulullah, kenapa setiap bayi yang lahir itu menangis? Karena tusuk oleh iblis. Karena setiap yang lahir itu ditusuk oleh iblis, makanya anak yang lahir itu selalu menangis. Selalu menangis. Kalau ibu bapak tanya ke kedokteran, bahwa anak itu menangis, kecenya tangisan anak itu membuka katup jantung sehingga bisa memompahkan darah ke seluruh tubuh dan juga membuka rongga paru-paru sehingga bisa bernafas dengan lega. Itu jawaban dokter tuh.
Tapi kata Rasulullah, kenapa setiap anak yang lahir itu menangis? Karena dia ditusuk oleh iblis. Makanya di hadis lain kata Rasulullah, setiap manusia yang akan dilahirkan ke dunia itu kedua telinganya ditusuk oleh iblis. Dan kewajiban orang tuanya lah untuk membuka kembali tusukan iblis di kedua telinga anak itu. Cara yang diajarkan Nabi bahwa laki-laki dengan perempuan sama perlakuannya ketika lahir itu. Laki-laki pada si sama, tidak ada dibedakan oleh Rasul. Ketika saat bayi itu lahir, diazankan di telinga suwok, diikomahkan di telinga kidah. Laki-laki padusi samu. Kalau ada awak selama kau baik bawa. Kalau laki-laki diazankan di telinga suwok, kalau padusi dikomatkan di telinga suwok. Nah, tengok kidahnya pak, tapesnya tuh. Sementara kedua telinganya ditusuk. Sementara yang buka cieknya sebelah suwoknya, sebelah kidah balik. Dan tuh merah-merah lah masuk telinga suwok. Jadi karena kedua telinganya ditusuk, jadi mau tidak mau ibu bapak, kedua telinga yang ditusuk iblis itu harus buka balik sumbeknya tuh. Tusukan iblis itu harus tanggan balik di telinga anak. Itu makanya laki-laki dan padusi samu diazankan di telinga suwok, diikomahkan di telinga kidah. Kita buka balik tutup iblis itu, tusukan iblis tadi. Makanya setiap anak itu menangis kata Rasulullah karena setiap anak yang lahir itu ditusuk oleh iblis. Cuma dua orang di dunia ini yang tidak ditusuk oleh iblis saat lahir. Yang pertama Maryam, yang kedua Nabi Isa. Kenapa tidak ditusuk oleh iblis ibu? Karena ibunya Maryam, si Hana, itu ketika Maryam akan lahir berada di dalam kandungan, itu beliau berdoa kepada Allah. Doa itu Allah abadikan dalam surah Ali Imran ayat 36. Itu dia dijelaskan dalam situ. Inni u'idzuha bika wa min dzurriyyatiha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu terhadap anakku yang ada di dalam kandungan ini dan juga terhadap keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Itu makanya Maryam dan anaknya Isa itu tidak ditusuk oleh iblis saat lahirnya. Kalau awak berdoa lo model itu nanti bapak tidak ditusuk lo telinga anak awak, dia setan tidak menagih gitu. Kalau ini kelang kabut lo dokter dia. Coba perhatikan nih bapak, kalau sempat anak lain itu tidak menangis langka dokter tuh. Tapi langka mereka bidan yang menyambil itu. Hanya gili-gili anak kok, di mana kamu menangis? Aku nak menangis anak aku keliaman jantung bapak hanya gaduh-gaduh anak tu. Justru malah bidan atau dokternya menggaduh anak. Jadi bukan jelas kok setan macam gaduh-gaduh anak menangis kan. Makanya setiap bayi yang lahir itu kata Rasulullah ditusuk oleh iblis. Dan kedua telinganya juga ditusuk oleh iblis. Makanya kewajiban awak membuka kembali tutup telinga tadi. Karena di dunia ini cuma dua orang itu yang tidak ditusuk oleh iblis. Maryam dan anaknya Nabi Isa. Itu makanya pada saat lahir itu ibu apa, iblis datang ke awak itu. Makanya di saat anak kita kalahir atau cucu awak kalahir, itu inginlah tu ke ayahnya, ke ayah anak yang kalahir kau. Langsung sambui anak tu, azankan di telinga suwok, ikomahkan di telinga kidah. Tak salah-salah dah ibu. Itu balik ini Ustaz, inilah kadang aja nih ibu imbau lu gini sekolah. Dulu lu ketik lu kombat lah, jadi ibu kombat kalau marah bu.
Di kedepannya, karena setiap anak yang lahir itu kedua telinganya ditusuk oleh iblis, maka kewajiban orang tua adalah membuka kembali kedua tutup telinga tadi. Ya, caranya itu tadi, azankan di telinga suwo, ikomahkan di telinga kita. Itu bareknya. Karena kita tidak akan dilepaskan oleh iblis begitu saja. Nah, makanya itu perjuangan kita dalam hal itu. Itu makanya Nabi Isa selalu berdoa kepada Allah, wassalamu alayya yauma wulidtu. Pada saat aku dilahirkan, selamatkan. Yang kedua, ketika saat dimatikan, wa yauma amutu, pada hari aku akan dimatikan, Nabi Isa juga minta diselamatkan. Paham kau itu ibu bapak? Karena setan hadir saat kita mati itu. Karena setan tidak akan membiarkan manusia itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Iblis akan memerintahkan semua setan itu untuk mengganggu dan menggoda orang-orang yang akan mati supaya jangan sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya orang yang akan meninggal itu nak beli wak tinggal di rumah, dampingi nyo kecil, tuntuni nyo, bimbing. Karena pada saat seseorang akan dimatikan, kata Rasulullah, ketika wak menghadapi sakaratul maut, ada dua yang akan dicabut dari orang yang meninggal itu. Dari orang yang sakarat ke meninggal itu, dua yang akan dicabut itu kecil. Pertama yang akan dicabut itu ruhnya, dan pelakunya adalah Israel, malaikat maut. Yang kedua yang akan dicabut dari diri manusia itu adalah imannya, dan pelaku utamanya adalah iblis. Jadi dua kok kan diusahakan itu. Malaikat akan mencabut ruh, sementara iblis akan mencabut iman seseorang itu. Nah, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang celaka, kata Rasulullah, ketika saat malaikat mencabut ruh awak, di saat itu lo iman awak dicabut ke iblis. Itu makanya kata Nabi, ingatkan kepada orang yang akan mati itu kalimat-kalimat terbaik yang mesti dia ucapkan di saat menghadapi sakarat. Maka kata Nabi, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Talkinkan la ilaha illallah ke telinga orang yang meninggal itu. Karena mangkana akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu yang dijamin sarubu. Makanya talkinkan kalimat itu taruh. Jadi karena dua kalimat ini, satu kalimat ini yang ingin diucapkan oleh manusia, di situ jugalah iblis mengganggu supaya manusia yang akan mati itu tidak mampu untuk mengucapkan kalimat tadi. Dan karena setan selalu mengganggu, iblis selalu mengganggu, makanya kita minta perlindungan kepada Allah supaya dijago dan diselamatkan ketika saat akan dimatikan. Karena dia tidak akan membiarkan manusia itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya akan digaduh taruh itu Bapak, tidak mampu ketika kalai awak di sasean, di saat akan dimatikan, iblis pun tetap berjuang untuk menyesatkan kita supaya mati dalam keadaan buruk. Itu inginnya iblis. Makanya pada zaman Rasulullah ada satu orang sahabat yang ketika sakarat ditalkinkan dek kawannya la ilaha illallah 3 kali. 3 kali lo memakai indak sekare-kare ni Bapak. Sampai wafat. Dan saking takutnya kawan-kawannya kok menyangkut kalau mati kawannya kok kasase, sehingga dia mengadu ke Rasulullah. Tapi Rasulullah lah tahu ceritanya dari Jibril. Maka ketika mereka datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang terjadi saat sakarat itu, Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, apa yang kalian lihat saat sakarat itu tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang sakarat. Kalian hanya melihat dengan kasat mata, tapi orang yang sakarat melihat dengan mata yang ditajamkan oleh Allah. Jadi pada saat
sahabatnya mentalkinkan la ilaha illallah, maka setan pun mentalkinkan kalimat sasik di telinga yang kamati itu. Jadi di saat kita mentalkinkan, setan mentalkinkan la ilaha illallah, kecewa kau yang kamanikan. Setannya mentalkinkan lo tengok sebelahnya. Woi nan kamati, matilah cara Yahudi. Karena orang Yahudi itu pintar-pintar dan dimuliakan. Nah, itu di bisiannya itu. Nah itu yang diindaan dek kawannya itu. Dia 3 kali ditalkinkan, 3 kali itu makin indah, rupanya yang diindahkannya itu bisikan iblis di telinga sebelahnya. Itu makanya kata Rasulullah Bapak, supaya iblis dan satu babisik ke telinga orang yang sakarat, ikra'u ala mautakum yasin, katanya. Bacaan Al-Quran didake orang yang sedang sakarat tuh. Boleh surah Yasin, boleh surah yang lain. Yang penting ketika ada seseorang sakarat, surang mentalkinkan kata lingonyo, surang lain mengaji di dakek situ. Nggak usah dakek mana kayak yang sekarang, tapi minimal dakek di ruangan itu nyo mengaji. Kok di pintu masuknya mengaji di ruangan itu atau di mana? Tujuannya apa ibu bapak? Ketika wak bacakan ayat-ayat Quran dake orang yang sakarat, maka selama ada suara orang baca Quran, selama itulah iblis akan mendakek ke telinga yang sakarat. Karena iblis pernah ditanya langsung oleh Rasulullah tentang kondisi bagaimana umatnya baca Quran. Di iblis ke paling takut je Rasulullah ibu bapak. Nyo paling tak sudi menghadap mencalik wajah Rasulullah. Maka suatu kali Jibril datang kepada iblis membawa pesan Allah. Kata Jibril, iblis, Allah perintahkan engkau hari ini menghadap Muhammad. Engkau datangi Muhammad. Kata iblis, walaupun nanti Muhammad itu panjang umurnya, ambo akan sudi menghadapnya. Bahkan kalau sampai hari kiamat pun tidak dimatikan Allah, sampai kiamat pun ambo tidak sudi mencelik wajahnya. Ya artinya iblis membantah nak nio menghadap Muhammad. Kata Jibril, ikut perintah Allah. Kalau engkau nak namu iblis, 2 sepilihan kininya, kata Jibril. Apa tu kata iblis? Engkau menghadap Muhammad hari ini juga, kalau tidak engkau jadi abu kini juga. Pilihlah kata Jibril. Nio menghadap Muhammad atau jadi abu. Ada pilihan ketiga kata iblis, kata Jibril. Pilihan cuma 2. Pilih salah satu, menghadap Muhammad atau jadi abu. Iblis kan nyolah minta perjanjian ya Allah kalau nyo dihidupkan sampai hari kiamat. Akhirnya iblis menghadap, datang ke Rasulullah. Dari jauh Nabi lah tahu kalau itu iblis. Cuma sahabat belum tahu lah karena iblis menyerupai wajah manusia. Ya, kata Rasulullah ketika iblis berjalan mendekati Rasulullah, tanya oleh Nabi ke sahabat, kalian tahu siapa yang datang ini? Yang akan datang itu yang mulai menuju kamari, kalian tahu ke sini? Tidak, itu iblis itu gini. Umar langsung tagaknya keluar pedang dan tabeh gini junjuk ke kamari. Kata Nabi tidak, duduk selain Umar, wacali atu junjuk kamari. Begitu datang iblis duduk, bertanya ke Rasulullah, Muhammad, bertanya engkau sebanyak-banyaknya kini, ambo akan jawab sejujur-jujurnya ke iblis. Apa kata Rasulullah Muhammad? Apa buktinya engkau jujur iblis? Karena selama kau tidak pernah jujur ke iblis. Kalau ambo baduto menjawab pertanyaan engkau Muhammad, maka ambo langsung jadi abu di hadapan engkau. Itu jaminannya ke iblis. Sebanyak apapun pertanyaanmu akan aku jawab dengan jujur sejujur-jujurnya. Kalau aku berbohong nanti aku langsung jadi debu di hadapanmu. Selama aku tidak menjadi debu, kata iblis, berarti aku selalu jujur menjawab pertanyaan. Tanyalah. Oh itu daftar pertanyaannya panjang dari Nabi Muhammad. Kalau tidak salah ada sekitar sampai 8 pertanyaan. Dari yang saringan-ringannya sampai yang sabarik-barik ditanya di Nabi itu. Ya.
Yang paling ringan pertanyaan ini Bapak. Dengan cara apa engkau menaungi dan meneduhkan anakmu dari sengatan matahari? Jawab iblis, di bawah kuku-kuku manusia dan panjang. Sama kawan dah boleh dan Nabi berkuku panjang dia Bapak. Walaupun cuma ciek itu menggawi saya tetap tak boleh. Karena ketika memanjangkan kuku, disitulah iblis meneduhkan anaknya dari sinar matahari. Dengan cara apa engkau makan? Hamba makan dari orang yang tak baca bismillah. Hamba makan dari cara orang makan je tangan kida. Makanya ibu pak wan tak boleh dan Nabi makan je minum je tangan kida di bawah. Kalaupun harus minum dengan tangan kida, tupang je tangan suok. Ambil galeh tu je tangan kida. Kau kan tangan suok banasi balado kau. Ambil galeh je tangan kida, tupang di bawahnya baru kita minum dua tangan boleh. Tapi cik tangan kida nak boleh, ada hati-hati bang. Karena kata Nabi, la tashrabu bishimal inna syaitona yasrabu bishimal. Jangan kalian makan dan minum dengan tangan kiri, karena hanya setan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau ada anak awak yang besok tangan kita, jajanya makan dengan tangan suai Bapak. Dan jadi kebiasaan Bapak. Hati-hati. Itu yang seremeh-remeh pertanyaan tuh. Sampai segitu dia Nabi. Nah pertanyaan yang penting yang ditanyakan Nabi itu, wahai iblis laknatullah, kata Rasul, bagaimana kondisi dan keadaanmu ketika umatku sedang baca Quran? Jadi tanya Nabi karena iblis, bagaimana keadaan engkau iblis ketika umat ambo sedang baca Quran? Gitu Nabi. Akece iblis ibu pak, ambo bantu timah yang diangian di atas HP Muhammad. Kalau ada umatmu baca Quran, maka aku sama seperti timah yang dipanaskan di atas api. Kalau aku bertahan di situ, aku akan meleleh dan mati. Jadi ibu abah, yang ditakuti iblis itu bukan Quran yang dikambangkan, tapi suara orang yang baca Quran. Suara orang yang baca Quran itu yang ditakuti di iblis, bukan Quran yang wak kambangan di kepala orang yang sakarat. Quran wak kambangan dari kepala orang sekarat, iblis nak takut itu, karena itu hanya tulisan. Ini namu ambil Quran sebanyak-banyaknya di masjid itu tuh ada antan kata orang sekarat, dibuka di kambangan, ditutup badannya itu Quran tak kambang dari ujung dagunya sampai ke kakinya ditutup Quran tak kambang. Itu cik dia tan di kepalanya. Takkan takut iblis doi bapaknya kaja aja telinga orang sekarat tu. Tapi yang ditakuti iblis tu kalau buka Quran itu kambangan tu baca, itu kalang kabut gitu. Kenapa? Dia tidak bisa bertahan lama-lama. Kalau dia bertahan juga dekat orang yang baca Quran, makanya akan meleleh dan mati. Dia bantu timah di angin di api. Melelehnya kalau bertahan di situ. Atau makanya kata Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacokan yasin atau ayat-ayat Quran yang lain. Didaki orang yang sakarat, tujuannya cuma satu, supaya iblis tidak mendaki ke telinga orang yang sakarat. Nah, kadang Bapak kalau di situ ibu Bapak, surang menyuruh membaca Quran, surang lain melarang. Baca Quran nang konyo kapai jauh macam di gaduh-gaduh, biarlah kalimat la ilaha illallah secik tak bertagitan. Dan ditambah juga suara Quran yang lain ganggu bingung. Quran itu tujuannya untuk menjauhkan iblis darinya. Bukan menggaduh jalan enggak. Karena Nabi sendiri dah berintahkan, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Talkinkan kalimat la ilaha illallah ke telinga orang yang sekarat. Yang kedua kata Nabi, ikra'u ala mautakum yasin. Bacokan kadaki orang yang akan meninggal itu yasin atau surah Quran yang lain. Kalau ndak ada sebab musabab, mungkin Nabi perintahkan tadi Bapak. Karena Nabi lah mencalik langsung, lah mendengar langsung dari Jibril, ada sahabat yang mengadu ketika mentalkinkan ke telinga kawannya, ternyata kawannya memakai indak. Ternyata yang diindahkan itu bisikan iblis di telinga kidanya. Nah, kalau orang bingung-bingung, ragu-ragu iman separuh-separuh, apa kau bapak ditalkinkan la ilaha illallah, ditalkinkan di iblis, apa kau takutnya bisikan iblis yang didengarnya, akan sasik mati dia itu. Atau makanya Nabi Isa minta ke Allah, selamatkan aku saat aku akan dimatikan. Itu salah satunya ibu Bapak. Makanya Nabi pandu gitu,
Nabi ajarkan kita dengan dua tadi. Yang seorang mentalkinkan ke telinga yang sekarat, yang seorang lain mengaji dekat situ. Tak usah kare-kare. Tujuannya supaya di ruangan itu ada terdengar suara orang baca Quran. Selama suara Quran orang baca Quran kau terdengar, maka selama itu iblis nak akan mendekik ke telinga orang yang sekarat. Tapi pastikan ibu bapak, yang mengaji kau baranti ketika yang sekarat lah meninggal. Itu makanya awak ketika orang sekarat itulah boleh bertakziah, tujuannya untuk gantian mengaji. Seorang mentalkinkan, seorang mengaji. Nah, panik mengaji kau yang sekarat lu meninggal gantian capek, jangan dibiarkan kosong suaranya. Kalau baranti awan ada yang mengaji lah, setan masuk balik bapak. Hanya caca telinga yang meninggal tadi kau. Nah, itu tujuannya makanya kita disuruh Nabi dua itu, talkinkan kata telingonya kalimat la ilaha illallah, yang seorang lain bacakan Quran dekat yang sekarat. Itu makanya selamatkan awak pada saat akan dimatikan. Karena ini akan dicabut itu. Iblis berusaha mencabut iman seseorang ketika akan meninggal. Nah, makanya awak yang harus menjaga yang sekarat itu supaya imannya tetap terjaga dan meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka dua itu yang harus saya lakukan. Lakinu, talkinkan ke Nabi, ikra'u, bacakan. Talkinkan la ilaha illallah, bacakan Quran dekat yang sekarat. Yang ketiga, Nabi Isa minta diselamatkan pada saat hari dibangkitkan. Kenapa sampai kita meminta dibangkitkan itu dijaga dan diselamatkan oleh Allah? Kita tidak tahu nanti kita bangkitnya dengan siapa. Dan ketika dibangkitkan nanti ibu bapak begitu awak tagak dibangkitkan dari kematian awak, dicalik kira di muka awak iblis sedang berkhutbah. Nah, itu cilaka begitu itu. Karena nanti manusia itu akan dibangkitkan dengan apa yang dijadikan panutan dan ikutannya. Makanya anak-anak hati-hati bapak jangan sampai mengidolakan jo drakor tuh, artis-artis Korea tuh. Kalau mengidolakan artis-artisnya akan dibangkitkan bersama artis itu nanti dari kematiannya. Nah, pola orang-orang luar negara itu tali Islam tak indahnya bapak. Anak awak emang gila-gila loh celiknya. Hati-hati dia. Maka nanti ada manusia itu dibangkitkan bersama orang-orang yang mengikuti iblis, ada orang yang dibangkitkan bersama orang-orang yang mengikuti para ulama, malaikat dan para nabi. Awak nanti dibangkitkan di mai, bapak. Nah, itu nama khawatirkan tuh, makanya selamatkan aku pada saat nanti aku dibangkitkan. Kenapa awak dibangkitkan? Pas awak jago dibangkitkan tuh di sekeliling awak orang-orang beriman, para ulama, para nabi dan para malaikat gitu. Awak di situ dulu. Tapi bagi orang yang dibangkitkan bersama dengan iblis, nah itulah cilaka nanti bapak. Makanya iblis nanti akan mendatangi orang-orang itu sadunya. Dan ketika manusia itu menyalahkan iblis di hari kiamat, kami takahiko ya Allah menjadi orang-orang yang celaka takahiko karena iblis. Kalau tidak gara-gara iblis kau nak kata takahiko kami doh. Makanya kata Allah ke iblis nanti, iblis berkhutbahlah engkau di hadapan para pengikutmu itu. Jalehan kayaknya apa bana fungsi engkau di dunia itu. Maka nanti dalam surah Ibrahim ayat 22 ibu bapak, iblis akan berkhutbah di tengah-tengah manusia yang menjadi pengikut iblis. Khutbah iblis nanti di hadapan manusia ibu bapak. Wahai manusia celako gitu iblis. Dulu ambo memang menjanjikan kalian takaiko selamat bahagia diamankan nanti di akhirat. Iblis satu yang ambo janjikan itu bohong. Itu pelamak kecil ambo supaya kalian namuh mengikuti ambo. Misi ambo cuma satu, ambo lah berjanji di hadapan Allah karena ambo dandam ke kakek kalian manusia itu Nabi Adam, maka ambo minta izin ke Allah untuk mencelakakan kalian dan membawa kalian masuk semuanya ke dalam neraka jahanam. Dan Allah mengizinkan itu kecuali hanya hamba-hamba Allah yang ikhlas yang tidak bisa bergaduh. Silakan iblis kata Allah illal mukhlasin, kecuali hambaku yang ikhlas nak yang bisa engkau gaduh. Nah, jadi kecil iblis, kalian tidak bisa menuntut ambo do.
Karena ambo nak pernah menyaksikan kalian, nak pernah memasuk kalian, nak pernah mengancam kalian do. Tugas ambo diizinkan Allah cieknya ke iblis, babi siek. Tugas saya cuma berbisik ke kalian. Dan ketika kalian tidak mendengarkan bisikan saya tidak bisa apa-apa lagi kecuali hanya pasrah menunggu kapan kalian bisa diajak untuk berbisik. Kita kawat tadi pe solat subuh ko bapak lah mulai berbisik iblis baca go lalu tadi tu. Awak lah tua-tua ko badan lah sakit-sakit iblis. Punggung lah panek-panek, lutut lah sakit-sakit, pinggang lah panek-panek. Kalau awak lah tua-tua ko di rumah semayang lain nak masalah ke do. Kau subuh kau kalam malanggang kau jatuh atau kongkang kau siaga managaan iblis. Ada rumah selah semayang ke iblis. Awalah sakit kaki kau di rumah selah saya sakit pinggang kau di rumah selah jangan sampai lo ke surau lah itu. Tapi ketika ibu bapak kare hati jo ambil mau kena berjalan ke surau iblisnya maknya melak lah itu tarilah iblis. Habis kau zuhur ambo gaduh lo lihat iblis. Ada pernah kita diambil di iblis ketika kapai semayang ini bapak. Nggak bisa ada cakap pakai dan bunuh sih. Karena ada iblis macam-macam terkait itu di bapak. Dia hanya berbisik karena tugasnya cuma berbisik, nggak lebih dari itu. Nah, cuma kesalahan fatal kalian sebagai manusia kecil iblis. Lah tahu bisi ambo sasek badanga lu tuh. Lah tahu bisi ambo kok sasek tapi kalian danga kecil iblis. Atau apa nak kalian salahkan ambo? Ambo kan diizinkan cuma babisi, tidak pernah memasuk kalian, tidak pernah macam-macam kalian, tidak pernah membunuh kalian tu iblis. Ambo cuma membisik. Nah kalian-kalian yang ada di hadapan ambo, pula ke iblis, yang namu mendengar bisi ambo. Berarti kalian di bawah kekuasaan ambo ke iblis. Atau mana kami kini lah iblis, ya matan tu dan boleh ke iblis. Atau selamatlah kami sebagai benar janji kau dulu. Oh ambo sudah bisa menyelamatkan diri ambo surang do iblis. Atau ke awak kini lagi bondo ayo bondong dadak selai iblis sama tasyali sama tajelapak saudara menarko lagi macam banyak aja cerita lagi iblis. Itu makanya hati-hati bapak, mintalah ke Allah dan sampai awak dibangkitkan bersama iblis. Makanya selamatkan kita saat hari dibangkitkan. Itu makanya ibu bapak boleh ibu bapak jadikan doa Nabi Isa ko sebagai doa awak lain. Tambah doa cik lai sudah solat itu. Buka surat Maryam surat 9 balik ayat 33. Hafallah doa itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah selamatkan saya pada saat dilahirkan. Nah, kalau dilahirkan awak diselamatkan orang kayak awak tu. Makanya bisa sampai ke masjid ko dia kena selamatan orang kayak awak ketika diazankan dan diiqamahkan. Nah, kini tinggal 2 hari yang awak harus selamatkan diri awak dan minta ke Allah ya Bapak. Wa yauma amutu pada saat kita akan dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya pada saat nanti kita akan dibangkitkan hidup kembali. Nah, mintalah doa itu ya Bapak. Nah, tambah-tambahlah doa awak kini lagi. Maryam surat 9 balik ayat 33. Buka beko. Baca kalau perlu hafal. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah selamatkan saya ketika dilahirkan, ketika akan dimatikan dan ketika akan dibangkitkan kembali. Ada orang yang diragukan ibu bapak ke mengaji-ngajian menganang-anang kaji saya supaya awak jangan lupa. Maryam surat 9 balik ayat 33. Ayat 33. Nah, hafal beko di rumah ibu. Karena kalau hari lahir awak lah selamat tuh. Lah diselamatkan orang kayak awak lah diazankan lah dikomatkan sehingga si kita namuh kini sholat berjamaah ke masjid itu berarti awak lah selamat ketika lahir itu. Tidak ada pengaruh tusukan iblis di telinga awak sehingga awak tetap dia mendengar azan datang ke surau, datang ke masjid. Nah kini tinggal 2 hari lah yang awak harus minta selamatkan lah ibu. Hari saat dimatikan, hari saat dibangkitkan. Nah, maka baca doa itu like, supaya Allah selamatkan kita di 2 hari yang akan datang. Hari saat akan dimatikan dan hari saat akan dibangkitkan. Ini nak lupa nama surat ini ibu. Ya Pak. Maryam surat 9 balik. Kapanpun kita baca boleh. Sesudah sholat boleh, sesudah sholat sunat boleh, ketika takana boleh.
Karena kan 2 hari lah yang kau hadapi Bapak. Ketika kau mati cek lai, ketika kau dibangkitkan nanti cek lai. Jadi mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dibangkitkan bersama golongan manusia yang beriman kepada Allah, para ulama, para nabi dan para malaikat. Ini 2 golongan nanti ini Bapak. Kalau golongan iblis nanti iblis yang berkhutbah. Kalau golongan nanti para nabi, Nabi Muhammad yang akan berbicara di hadapan kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di saat hari berbangkit. Baik, kita cukupkan. Ada yang diragukan? Enggak. Jadi sekali lagi kita ingatkan surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 33. Silakan kita tambahkan satu lagi koleksi doa kita sudah sholat di surat Maryam ayat 33 itu. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kemudian ada manfaatnya ya Bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, bahwa malam hari nanti setelah sholat isya kita akan mengadakan acara tausiah atau tablik akbar. Untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita ramaikan acara tablik akbar ini dengan penceramah Al-Ustadz Haji Maigus Nasir MPD. Jadi sekali lagi diingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi dalam mengikuti pengajian kurang paham atau kurang mengerti, coba diulang-ulang kembali, buka YouTube channel Dasril Pintu Basah. Karena kegiatan ceramah kita pada subuh hari ini tadi di live-kan di channel Dasril Pintu Basah. Jadi demikian himbauan kami. Bagi bapak-bapak juga, ibu-ibu juga kami harapkan untuk dapat membawa snack atau makanan ala kadarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak ni sebentar memang. Saya jujur putuskan,